Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Prasetyo dengan nomor NPM 2019 125000934. Saya dari kelas R5I dan saat ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi saya. Materi saya hari ini atau kali ini adalah sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Berikut adalah pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Nah, namun ada pengertian lain atau menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau AECT, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang ataupun alat dan benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas yang merupakan sebuah kemudahan belajar bagi siswa. Sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan atau latar. Lalu selanjutnya ada list yang akan saya jelaskan dalam materi ini. Yang pertama ada macam-macam sumber belajar. Yang kedua ada manfaat sumber belajar. Dan yang ketiga ada fungsi sumber belajar. Tetapi sebelum kita membahas itu semua, ada poin yang menarik menurut saya di sini. Yaitu sebelumnya kita harus memiliki kriteria sumber belajar. Nah, ini menurut saya agar kita ya sebagai mahasiswa atau siswa atau siswi ini juga poin penting karena namanya sumber belajar itu kan kita pasti mencari, misalnya mencari lewat website, Google atau buku ataupun yang lain dari lingkungan masing-masing. Yang pertama ada ekonomis, yaitu kita bisa mencarinya tanpa harus terpatok pada harga yang mahal. Yang kedua praktis, yaitu tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. Yang ketiga ada mudah, yaitu dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Yang keempat fleksibel, yaitu dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional atau sesuai konteksnya. Yang terakhir ada sesuai dengan tujuan, yaitu mendukung proses dalam tujuan belajar dan dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Lalu di sini ada jenis dan macam sumber belajar. Yang pertama yaitu ada sumber belajar yang dirancang, yang kedua ada sumber belajar yang dimanfaatkan, dan ketiga ada bentuk dari sumber atau jenis macam pembelajaran. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Yang dimaksud di sini adalah sumber belajar yang dirancang khusus atau dirancang dapat dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, ada sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, yang ketiga ini ada bentuk-bentuknya. Yang pertama ada pesan, contohnya yaitu informasi atau bahan ajar. Yang kedua ada orang atau manusia, contohnya yaitu guru, instruktur maupun siswa. Yang ketiga ada bahan, contohnya buku. Yang keempat ada alat atau perlengkapan, misalnya perangkat keras seperti komputer. Yang kelima ada pendekatan atau metode teknik seperti diskusi, berdialog, pemecahan masalah, ada seminar, bisa juga dengan metode melakukan sebuah permainan. Yang terakhir ada lingkungan. Bisa kita lihat dari lingkungan sekitar juga apa yang kita dapat pelajari dan apa fungsi-fungsi yang dapat membuat kita menjadi pembelajar yang lebih baik. Lalu ada manfaat sumber belajar. Yang pertama, yaitu memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua,
dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakupan sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan atau instruksional baik dalam lingkup mikro maupun makro. Yang kelima, dapat memberi informasi yang positif apabila direncanakan dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Yang terakhir, dapat memanfaatkan untuk berpikir dan berkembang agar lebih lanjut sebagai seorang manusia. Nah, ini yang terakhir ada fungsi sumber belajar. 1. Yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Misalnya, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Lalu yang kedua, yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, misalnya mengurangi kontrol guru yang kaku, tradisional, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, yaitu memberikan dasar yang ilmiah terhadap pembelajaran. Di sini ada perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis atau merancang, dan juga mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Oke, yang terakhir yaitu lebih memantapkan pembelajaran, yaitu peningkatan kemampuan sumber belajar dan menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. Berikut adalah materi-materi yang bisa saya sampaikan tentang sumber belajar. Namun sebenarnya ada lagi. Dalam sumber belajar itu, asal-usulnya itu terbagi menjadi dua. Yang dimaksud terbagi dua itu adalah sumber belajar yang dirancang, yaitu learning resource by design. Nah, ini tuh sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya ada buku pelajaran yang bisa kita lihat atau temui setiap hari ketika kita datang ke sekolah. Yang kedua ada modul atau media audio atau transparansi. Yang kedua ada sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan. Nah, ini learning resource by utilization, yaitu adalah sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, maka sebenarnya menurut saya dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah merupakan segala sesuatu yang berupa sekumpulan bahan dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan proses belajar mengajar untuk memperoleh informasi dan pengalaman. Nah, sehingga dapat mempermudah aktivitas belajar siswa. Sumber belajar dapat berasal dari lingkungan sekitar, tempat tinggal peserta didik, atau juga bisa sengaja dibuat sebagai sumber belajar. Yang berasal dari lingkungan langsung tuh misalnya kayak manusia gitu. Nah, kita kan sama bisa belajar satu sama lain, entah itu positif atau negatif. Nah, sedangkan misalnya yang dibuat sebagai sumber belajar itu ya buku, video, atau misalnya museum seperti laboratorium juga dan sebagainya. Nah, sekian kesimpulan dari saya. Jika ada yang kurang mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.